Buat kalian yang suka bilang kalau hair transplant lebih mahal daripada hair to pay, nih gue bakal rinciin biayanya. Jadi gue ngelakuin hair transplant di akhir tahun 2022. Nanti akan ada biayanya di atas. Nah, untuk biaya transplant sendiri gue taruh di 85 juta. Untuk biaya hair to pay gue taruh di 10 juta. Nah, jadi jangan ada yang komplain lagi, ini gue pakai yang mahal wajar. Hair to pay ada yang lebih mahal dari 10 juta, dan hair transplant ada yang lebih mahal dari 85 juta. Untuk cukuran, di hair transplant gue taruh di 50.000 sekali cukur. Anggaplah cukur 1 bulan 1 kali. Untuk hair to pay gue taruh di 200.000. Kenapa lebih mahal? Karena hair to pay itu harus ke barber yang memang bisa menghandle hair to pay. Pastinya barber khusus, bukan di pinggir jalan, bukan barber yang murah. Dan di sana juga pasti ada jasa pasang, ada biaya lem untuk pasang hair to pay ke kepala kalian. Nah, untuk biaya serum dan vitamin, itu gue taruh di sebulan 300.000. Ini biaya yang gue alamin ya. Jadi, sampai akhir tahun 2022, itu dari Juli sampai Desember, itu 6 bulan di 1.800.000. Ya. Untuk yang pakai hair to pay, itu dia nggak ada biaya serum dan vitamin. Nah, di sini. Untuk PRP itu 6 bulan. 6 bulan awal setelah kalian hair transplant, itu kalian disaranin PRP. Gue sendiri sih nggak PRP. Kenapa? Karena mahal. Boncos, bos. Gue habis hair transplant mahal, gue harus PRP lagi, jadi gue nggak. Tapi untuk kalian yang mau, ini di 8 juta. Gue masukin aja. Di hair to pay, kalian nggak perlu PRP sama sekali. Nah, untuk hair to pay sendiri, gue baca ada yang katanya harus ganti setengah tahun sekali, ada yang harus ganti 1 tahun sekali. Jadi gue asumsiin, ambil tengah-tengahnya aja, dalam waktu 2 tahun harus ganti 3 kali hair to pay. Nah, biaya ganti di tahun 2022 itu belum ganti, karena ya gue asumsiin yang kalian pasang Juni itu belum harus diganti. Oke, sekilas, biaya di tahun 2022 itu untuk hair transplant itu di 95.100.000. Sedangkan untuk hair to pay itu di 11.200.000. Terlihat bedanya sangat jauh sekali. Hair transplant kesannya mahal banget, hair to pay murah. Tapi ini di setengah tahun pertama. Oke, karena tadi gue asumsiin dalam waktu 2 tahun ganti 3 hair to pay. Jadi gue akan buat datanya ini per 2 tahun, supaya ngitungnya itu gampang. Nah, untuk hair transplant sendiri nggak ada biaya awal-awalnya. Hair to pay juga gue masukin nggak ada, pemasangan awal. Nah, untuk cukur ini dapat 1.200.000 untuk 2 tahun. Sedangkan yang hair to pay itu 4.800.000. Untuk serum dan vitamin ini di sekitar 7,2 juta. Di yang tanam rambut ya, hair transplant. Sedangkan di hair to pay kalian nggak butuh vitamin dan serum. PRP udah nggak perlu. Dua-duanya nggak perlu. Nah, ini biaya ganti to pay. Ini di 30 juta dalam waktu 2 tahun. Jadi, biaya perawatan dalam waktu 2 tahun, di hair to pay itu udah hampir 35 juta. Sedangkan di hair transplant, itu 8,4 juta. Biaya perawatannya itu yang jauh banget. Nah, total nih, di akhir 2024 sekarang, berarti gue udah ngabisin biaya untuk hair transplant itu di sekitar 103.500.000. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai hair to pay, di periode yang sama, kalian baru ngabisin 46 juta. Kesannya hair transplant ini masih double banget. Tapi, ada tapinya nih. Kita lihat beberapa tahun berikutnya. Dengan biaya per 2 tahun untuk hair transplant itu di 8.400.000, dan untuk hair to pay itu di 34.800.000. Nih, di akhir tahun 2030, berarti udah sekitar 8 tahun setengah dari sejak kalian lakuin hair transplant. Biayanya itu 128.700.000. Sedangkan hair to pay, yang di awal biayanya cuma 11.200.000, sekarang udah jadi 150.400.000. Nah, berarti di tahun 2030, ketika kalian memutuskan hair to pay di tahun 2022 pertengahan, itu biayanya udah lebih mahal 17% daripada kalian ngelakuin hair transplant. Nah, dan ini nih, biaya di akhir 2042. Jadi udah sekitar 20 tahun sejak kalian memutuskan ngelakuin hair transplant atau ngelakuin hair to pay. Itu biaya hair to pay udah double dari kalian ngelakuin hair transplant. Bahkan, kalau misalnya kalian ngelakuin hair transplant sampai 2 kali, di mana menurut gue itu adalah batas maksimalnya karena donor area kalian, itu tetap masih lebih murah daripada ngelakuin hair to pay. Jadi nih, buat yang bilang kalau hair transplant jauh lebih mahal dan hair to pay itu murah, kalian bisa tulis di kolom komen.